Alhamdulillah sudah badannya udah agak terisi dan agak berat badannya. Waktu itu cuma 23, sekarang 43. Datang dengan kondisi tangan sudah seperti ini dan saya tanyakan informasi kepada pihak keluarga dan PSM yang mengantar itu. Memang dahulu tuh Iwan pernah bermain game katanya. Saya sih nggak kurang jelas, tapi keluarganya menyatakan pernah. Nah, sekarang ini ya ini keadaan tangannya begini dan saraf motoriknya ya udah saya bilang tidak bekerja. Saya coba untuk memanggil atau segala tidak respect. Saya tetap melakukan tindakan pengobatan berupa refleksi, ruqyah dan juga terapi-terapi serta ramuan yang diberikan agar Wawan bisa berubah dan kembali sehat. Semua kesembuhan hanya Allah yang punya, seperti itu. Yang pertama diberikan ramuan berupa kelapa muda. Yang kedua juga diberikan terapi totok dan terapi ruqyah serta urut dan pijat yang diberikan untuk Wawan. Selama ini kita lakukan secara seminggu itu 2 kali dilakukan untuk terapi Wawan khusus aja agar perubahan mentalnya udah bagus. Sekarang Wawan sudah nggak pop dan pipis sembarangan, sudah bisa dan tahu itu, syukur alhamdulillah perubahannya. Badannya juga udah mulai agak isi. Dan yang ketiga, Wawan sudah tidak terlalu kosong pandangannya seperti dulu, kosong banget seperti itu. Pas waktu itu Wawan saya kurang tahu, tapi informasi warga memang setelah SMP terus SMA tuh SMP dia pernah main games kata-kata keluarganya. Terus SMA saya kurang tahu, terus dia sempat ikut kursus menjahit. Ya nggak tahu juga sih, tapi yang jelas informasi keluarganya seperti itu. Keadaan Wawan memang ya udah seperti ini adanya dan pernah main game kata keluarganya. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan keluarganya waktu itu. Ya, memang dianggapnya sangat ini ya, sangat viral sekali setelah Wawan keadaannya seperti ini ya. Coba kami dari Yayasan Jamrut Biru ya meluruskan bahwasannya apa yang menjadi sampaian atau penyampaian dari Yayasan Jamrut ini sesuai dengan dari pihak keluarga. Kami tidak merekayasa bahwasannya Iwan seperti ini, hanya keluarga mengatakan pernah main games. Tapi saya tidak pernah yang Jamrut Biru ini menyatakan secara medik ataupun menilai Iwan seperti itu. Hanya kami dari Jamrut Biru ini berusaha bagaimana untuk kesembuhan Wawan atau Iwan ini. Jadi kalau untuk pernah Iwan main game atau itu tidak, bagi kami tidak terlalu terlalu kami pikirkan. Yang kami pikirkan bagaimana kesembuhan Wawan atau Iwan ini. Karena menurut saya yang terlebih itu bagaimana orang menilai. Yang jelas Jamrut Biru hanya meluruskan, tidak merekayasa ataupun ini, hanya semua informasi kami itu dari keluarga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong, Wawan harus belajar berdoa. Ayo Wawan ikutin. Bismillah, gimana? Bismillah. Terus Irrahim. Alhamdulillah. Terus nama siapa nama? Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Iwan, umur berapa Iwan? Ya, alhamdulillah makannya walaupun masih disuapi tapi agak rapi, nggak berantakan, terus pup dan pipisnya udah ngerti ya, walaupun masih dalam pelayanan yang sangat intensif banget ataupun bisa dibilang pengurusannya atau dia bagaimana merapihkan dia itu seperti itu. Terus perubahan yang ketiga, setiap kegiatan pelan-pelan ini, perlahan-lahan ini Wawan ikut seperti itu. Sangat pasif ya, sangat pasif. Dia nggak bisa interaksi, tapi kalau kita gerakan dia seperti itu bisa. Interaksinya agak pasif, masih sulit ya interaksinya. Tapi kitanya yang bergerak bagaimana biar dia interaksi. Ya dengan beberapa pijitan ini dia bisa berinteraksi, dan atau kalau kita turunkan tangannya dia akan turun kok gitu. Kalau dulu kan enggak.
Nah, walaupun nanti dia kembali lagi, tapi kalau kita pelan-pelan turunin dia mau. Dan dia memandang ke seliling lainnya, seperti itu. Ya kalau sembuh Allah punya urusannya. Target sembuh saya tetap mentargetkan segera sembuh, mintanya kasihan, masih muda. Nah, tapi tetap kesembuhan kan Allah punya urusan. Kesehatan Allah punya urusan. Kita berusaha dan berupaya bagaimana untuk kesembuhan. Dimanapun berobat kalau Allah belum bisa menyatakan sembuh ya nggak bisa. Kalau udah Allah angkat sembuh penyakit dia, insya Allah sehat seperti itu. Dan kenapa saya terpanggil untuk berkecimpung di sini, berkumpul dengan teman-teman yang ada di sini? Yang pertama mungkin saya teringat akan hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Mungkin saya tidak bisa memberikan harta, nyumbang bikin yayasan yang besar, memberikan harta, menyumbang orang-orang yang susah dan lain sebagainya. Saya tidak bisa itu. Tetapi saya bisa melakukan ini, berkumpul dengan mereka, membimbing rohani mereka sebisa saya. Ini yang bisa saya lakukan, ya ini yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi motivasi buat teman-teman saya yang ada di luar sana, yang mereka punya ilmu, maka gunakanlah ilmu itu untuk sesuatu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya.